Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Temu lagi saudaraku ya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara puasa mute ya? Bagaimana cara puasa mute dan apakah puasa mute itu tidak boleh tidur satu hari satu malam? Kalau puasa mute boleh ya. Anda tidur boleh, tapi ya waktunya tidur gitu loh ya. Jadi jangan karena Anda puasa terus Anda tidur toh ya ndak ada hasilnya ya. Kualitasnya ndak ada. Misalkan ya ndak harus puasa mute ya, puasa Ramadan seperti ini. Kalau Anda hanya tidur saja itu ndak ada kualitasnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kamu terjaga, kamu beraktivitas ya, kamu bekerja ya seperti layaknya biasa ya, bekerja itu loh. Ya. Itu kan pasti ada ujian. Misalnya di kantor ya, kamu bersih tegang ya, gitu. Kamu disindir atau dipermalukan oleh temanmu, kamu menahan diri karena kamu puasa. Itu akan meningkatkan energi. Jadi seperti itu. Ya, kalau puasa mute, ya, yang membedakan dengan puasa biasa ya, puasa Ramadan semacam itu, hanya soal buka puasanya sama sahurnya gitu. Ya, kalau puasa mute itu sahur dan buka itu jadi satu ya, 24 jam itu cuma makan satu kali di setiap jam 5 sore gitu loh. Ya, paham enggak Anda? Dan makannya itu nasi putih dan air putih, tidak ada tambahan lain. Misalkan pakai tahu warna putih, pakai garam, enggak boleh. Cukup nasi putih, air putih. Nah, kalau kamu katakanlah biasa tidur jam 9 malam, ya tidur. Ya, kalau sudah waktu jam 9 malam aktivitasmu di dunia ini sudah selesai, ya tidur ya tidur. Jangan ketika kamu masih siang terus tidur. Ya, akhirnya apa? Mengurangi aktivitasmu. Beda lagi kalau kamu puasa ngebleng, ya. Puasa ngebleng pati geni yang 3 hari itu ya. Puasa ngebleng pati geni ini tidak makan, tidak tidur, berada di ruangan yang gelap. Nah, selama 3 hari apa yang dilakukan? Baca doa amalan yang sedang kamu kerjakan. Baca terus. Nah itu. Ini lebih berat lagi daripada puasa mute. Lebih berat ngebleng pati geni tadi. Tidak ada cahaya. Kalau orang zaman dahulu di dalam gua, gelap gulita di dalam gua. Nah, kalau sekarang di ruangan bisa. Ya. Paham enggak? Ya, itu ya, kalau puasa mute itu seperti itu ya. Jadi setat sahur ya jam 5 sore itu kamu makan nasi putih air putih secukupnya. Ya, selanjutnya jam 5 sore besok sorenya ya. Jadi jam 5 sore kamu sahur, jam 5 sore hari berikutnya itu kamu buka puasa. Dan itu minimal 1 minggu. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tidak ada efeknya. Ya, tapi kalau hanya sekedar untuk latihan tidak ada masalah. Ya, kamu belum bisa merasakan gitu loh. Ya. Energinya itu kamu tidak akan bisa merasakan. Paling lemes ya. Tapi kalau sudah 1 minggu kamu bisa berhasil, itu akan muncul kegaiban-kegaiban ya. Terus ada juga pertanyaan ya. Kemarin sebelum masuk bulan Ramadan, saya rutin mengamalkan surat Yusuf ayat 4 sebanyak 1000 kali. Setiap jam 9 malam dengan niat ada satu perempuan yang ingin saya nikahi. Setelah saya 1 bulan mengamalkan, alhamdulillah target mau menerima saya sebagai pacar. Tapi setelah saya rutin mengamalkan, alat kelamin saya jadi mudah terangsang. Dan ketika saya lihat pakaian dalam saya banyak. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Itu tanda ya, bahwasanya energi dari amalan pengasihanmu itu tidak masuk secara 100%. Ya. Jadi kalau berhasil itu
ketika kamu sudah sampai pelaminan itu ya, jadi bukan sekedar jadi pacar itu bisa berubah gitu loh. Ya, itu tanda ya, ketika nafsumu katakanlah muncul perubahan nafsu yang sangat, apalagi sampai mudah ereksi seperti itu, ya itu tanda energi amalan pengasihanmu itu tidak 100% masuk ke dalam target. Nah, salahnya di mana? Salahnya di visualisasi. Visualisasinya kurang maksimal. Satu itu. Lah, seharusnya di bulan puasa ini fenomena semacam itu sudah hilang. Karena dengan Anda puasa ya, itu otomatis itu akan terkendali. Ya, nafsu-nafsu itu akan terkendali ya. Dan puasa ini juga membantu kita ya. Membantu kita ini untuk cepat ya. Ketika kita visualisasinya itu akan lebih cepat. Ya. Jadi selain meningkatkan energi amalan pengasihan, ya, puasa ini walaupun kamu tidak wirid ya, itu energinya akan berlipat-lipat, tapi dalam kendali Anda. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan di bulan puasa ini masih bangkit lagi, artinya nafsumu masih bergejolak, nah, coba kamu periksa makanan yang kamu makan, ada unsur hewaninya enggak gitu. Ini juga salah satu strategi ya, supaya nafsu itu tidak bergejolak ya. Jadi makanan yang mengandung daging, unsur hewani mengandung daging seperti telur, terasi, petis ya, sambal petis, sambal terasi ya, daging ayam, daging sapi, segala macam jenis daging, segala macam jenis ikan, kerang, kepiting, apalagi udang ya. Nah itu penyedap ya, penyedap ayam, penyedap sapi itu jangan dimakan ya. Jadi sayuran-sayuran yang tidak ada unsur-unsur penyedapnya, penyedap hewani ya. Kalau penyedap rasa dari misalnya micin itu tidak masalah gitu ya. Misalnya Anda sayur sop gitu ya, pakai micin gitu ya, bukan pakai masako atau roiko, tidak masalah ya. Tapi ketika kamu pakai masako, roiko dan sejenisnya yang sama-sama katakanlah itu ada unsur hewaninya, itu akan membangkitkan nafsu. Atau kamu nyambel sambal lele misalnya ya, sambal tempe gitu ya, sambalnya ada terasinya. Terasi itu yang terbuat dari udang, petis juga ya. Nah, itu akan membangkitkan nafsu, dan itu sulit untuk kamu menundukkan. Dengan mencegah, mengendalikan nafsu melalui makanan yang kita makan, itu akan membantu kita, akan memudahkan kita untuk melakukan pengendalian diri. Lah ketika nafsumu terkendali ya, ketika nafsumu terkendali itu otomatis nanti kamu akan energi amalan pengasihanmu ini akan meluncur ya kepada target karena terkendali tadi. Ini akan membantu pada saat kamu visualisasi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.